طيب. التنبيه الرابع من التنبيهات المتعلقة بسنن الآحاد. قال المؤلف حفظه الله: الرابع، اشترط المالكية لقبول سنة الآحاد ألا تكون مخالفة لعمل أهل المدينة، وذلك أن عمل أهل المدينة بمنزلة السنة المتواترة، حيث توارثوا العمل عن أسلافهم جمعا عن جمع حتى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتواتر مقدم على الآحاد. Beliau mengatakan bahwa ulama-ulama madhab Malikiyah mensyaratkan agar sunnah ahad itu bisa diterima sebagai hujjah. Mereka mensyaratkan bahwa sunnah ahad itu tidak berbeda atau tidak menyalahi praktek amal atau amalan ahli Madinah, penduduk Madinah. Alasannya adalah karena amalan penduduk Madinah itu kedudukannya sama dengan sunnah al-mutawatir, sunnah mutawatir, karena penduduk Madinah tentunya mewarisi tradisi amal itu dari pendahulu mereka, tentu dalam jumlah yang banyak, dan diwarisi oleh penduduk atau generasi berikutnya yang tentunya jumlahnya juga banyak, dan itu tersambung hingga zaman atau masa kenabian, masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Nah, karena dia ketika diperhatikan seperti atau samalah dengan sunnah mutawatir, maka sunnah mutawatir itu didahulukan, diprioritaskan dari sunnah ahad. Oleh karena itu, mereka mensyaratkan bahwa sunnah ahad itu supaya bisa diterima sebagai dalil, bisa dikatakan hadis sahih, maka harus tidak bertentangan dengan praktek amal penduduk Madinah. Kemudian beliau lanjutkan, wa tahqiqu fi hadhihi al-mas'alati. Penelitian lebih lanjut tentang persoalan ini adalah anna madhab Malik alladhi yunabbihu al-muhaqqiquna min ashabihi ka'abi al-Walid al-Baji wa ghairihi rahimahumullah annahu yara al-ihtijaja bi'amali ahli al-madinati fima kana al-aslu fihi an-naqla lal-ijtihada مثل ألفاظ الأذان وترك الجهر بالبسملة عند قراءة الفاتحة في الصلاة، فهذا وشبهه ليس لأهل المدينة فيه اجتهاد، وإنما الأصل فيه التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحين يتداوله أهل المدينة جيلا عن جيل إلى عهد مالك ولم يكن عهده بعيدا عنهم فإنه من أتباع التابعين، ولم تندثر السنن بعد في مثله ولم يقع فيها التغيير، فهذا بمنزلة نقلهم الحديث نقل الجمع الذي تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فكان ذلك العمل كالحديث المتواتر الذي لا يجوز أن يعارض بسنة أحد. هذا مذهب مالك رحمه الله. والتحقيق أن الناظر في التاريخ الإسلامي يجد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم حملة السنن من بعده قد تفرقوا في الأمصار، وعند كل من العلم ما ليس عند غيره، وما جرى عليه عمل الناس بالمدينة جائز أن يكون مما تبعوا فيه وجها من النقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما علمهم إياه من بقي فيهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يجوز أن يكون من حمل سنة أحادية في مسألة من الصحابة ممن فارق المدينة فكان في غيرها بقية عمره لم ينشر تلك السنة إلا حيث نزل، فحرم منها أهل المدينة ومضوا على العمل بغير مقتضاها. وجائز أن يكون وقع التغيير في الشيء من عمل أهل المدينة، فقد حكمت المدينة بعد الصحابة أو في أواخر عهدهم إلى عهد مالك
بأمراء فيهم من عرف بالميل عن القصد وكان لهم من السلطان ما كان يمكنهم به إشاعة الأمر بما يخالف السنة حتى يشيع وينتشر فهذه الاعتبارات وغيرها يلغي اعتبار صحة هذا المذهب من أصله وإنما يعتبر منه ما وافق السنة المسندة المنقولة الثابتة لا يكون هو حاكما عليها. Baik, kita kembali ke atas at-tahqiqu fi hadhihi al-mas'alah. Penelitian lebih lanjut tentang persoalan ini, tahqiq dari ulama-ulama yang meneliti bahwa madhab Malik yang dijelaskan oleh peneliti atau muhaqqiq dari pengikut mazhab Imam Malik dari sahabat-sahabat beliau seperti Abil Walid Al-Baji dan ulama-ulama lain yang dirahmati Allah, mereka menjelaskan bahwa Imam Malik berpendapat bahwa amal ahlul Madinah, amalan penduduk Madinah itu adalah hujjah, khususnya dalam hal-hal yang dasarnya atau dalilnya adalah an-naqlu, yaitu hukum-hukum yang bersandar kepada dalil, kepada riwayat, bukan hukum-hukum yang bersifat ijtihad. Jadi amal ahlul Madinah itu adalah hujjah dalam persoalan-persoalan hukum yang bersifat naqli, bukan yang bersifat ijtihadi. Contohnya adalah lafaz adzan atau tidak menjaharkan bismillah ketika membaca Al-Fatihah di dalam salat. Nah, hukum ini dan hukum-hukum lain yang semisalnya tentu tidak ada kapasitas penduduk Madinah untuk berijtihad. Nah, dasar hukumnya tentu at-talaqi an Rasulillah, yaitu menerima itu semua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahina yatadawaluhu ahlul Madinah jilan an jilin ila ahdi Malik walam yakun ahduhu ba'idan anhum fa innahu min atba'i tabi'in walam tandathir as-sunanu ba'du fi mithlihi walam yaqa' fiha at-taghyir fahadha bimanzilati naqlihim al-haditha naqla al-jam'i alladhi tuhilu al-'adatu tawatu'ahum 'ala al-kadhib. Nah, maka hukum yang seperti ini dan hukum-hukum yang semisalnya tentu tidak ada kapasitas penduduk Madinah untuk berijtihad, karena hukum asalnya tentu berdasarkan riwayat yang didapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika penduduk Madinah telah mewariskannya dari generasi ke generasi dan sampai kepada masa Imam Malik, dan patut diketahui Imam Malik itu masa beliau belum begitu jauh dari masa sahabat dan masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Imam Malik itu termasuk ke dalam generasi tabi'in. Beliau lahir tahun 90 Hijriah dan meninggal di tahun 174 Hijriah. Kemudian muallif mengatakan walam tandathir as-sunan ba'du fi mithlihi walam yaqa' fiha taghyir, dan dalam kurun itu, ya dalam kurun yang tidak terlalu jauh dari masa Rasulullah ke masa Imam Malik, tentu sunnah-sunnah Rasulullah itu belumlah akan sirna, belum hilang. Kemudian dan tentu juga tidak akan terjadi, belum mengalami perubahan-perubahan. Oleh karena itu, penukilan atau dari generasi mewariskan ke generasi berikutnya ini tentu seperti penukilan hadis dari jumlah yang mustahil menurut adat, menurut kebiasaan, menurut kewajaran mereka bersepakat untuk berbuat bohong atau melakukan kebohongan. Karena begitu banyaknya satu kota, seluruh penduduk Madinah, tidak mungkin mereka sepakat semua untuk berbohong. Fakana dzalikal amalu kal haditsil mutawatir. Oleh karena itu, amal praktek yang mereka lakukan itu kedudukannya atau taubahnya sama seperti hadis mutawatir yang
tentu tidak boleh dilemahkan atau dikalahkan dengan sunnah ahad. Nah, demikian madhab Imam Malik. Hadza madhabu Malik rahimahullah. Ini adalah madhab atau pendapat Imam Malik. Wa tahqiq, tetapi para peneliti berikutnya yang meneliti, khususnya mereka yang meneliti tentang sejarah Islam, ya, wa tahqiq an-nadhira fi tarikh al-Islam, itu penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa mereka yang berkecimpung dalam penelitian atau dalam sejarah Islam mendapatkan bahwa menemukan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi para perawi hadis, perawi sunan-sunan atau sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau, mereka itu bertebaran di berbagai negeri, tidak mendiami satu tempat saja, tidak menetap di kota Madinah saja, akan tetapi menyebar ke berbagai belahan negeri Islam. Kemudian wa inda kullin minal ilmi ma laysa inda ghairihi, dan masing-masing tentu memiliki atau menghafal, membawa riwayat-riwayat sunnah-sunnah yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ya, artinya ada sunnah-sunnah yang tentunya semuanya mengetahui, dan ada sunnah-sunnah, hadis-hadis yang diketahui oleh sahabat-sahabat tertentu saja. Sebagaimana barangkali ada penduduk Madinah, sahabat yang tinggal di Madinah memiliki hafalan hadis atau pernah bersama Rasulullah dalam momentum yang tidak dihadiri oleh mereka yang sudah bertebaran ke berbagai daerah lain. Demikian juga sebaliknya. Jadi baik, kemudian mari kita perhatikan argumentasi yang dikemukakan untuk menolak mazhab Imam Malik ini. Wa ma jara alaihi amalun nasi bil madinati jaizun an yakuna mimma tabi'u fihi wajhan minan naqli an Rasulillah. Kemudian apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah itu, apa yang sudah menjadi amal mereka secara umum, bisa jadi itu adalah riwayat mereka yang mereka dapatkan, atau mereka mengikuti salah satu riwayat yang diriwayatkan atau dinukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sekelompok sahabat, di mana sekelompok sahabat itu pada akhirnya setelah Rasulullah wafat mereka menetap di kota Madinah. Kama yajuzu, sebagaimana bisa juga bahwa sahabat-sahabat lain yang meriwayatkan sunnah-sunnah ahad itu dalam masalah-masalah tertentu, mereka justru pergi meninggalkan Madinah dan menetap di tempat-tempat lain dan tidak pernah kembali lagi ke kota Madinah, sehingga mereka tidak sempat menyampaikan hafalan hadis mereka itu kepada generasi-generasi yang ada di kota Madinah. Nah, apa kata beliau? Ya, kama yajuzu an yakuna man hamala sunnatan ahadiyah fi mas'alatin min as-sahabah mimman faraqa al-madinati fa kana fi ghairiha baqiyata umrihi lam yantashir tilka as-sunnah illa haitsu nazal. Ya, seperti yang kita katakan tadi, bahwa bisa juga ada sahabat yang merantau ke tempat lain, mereka membawa sejumlah sunnah juga yang tidak diketahui oleh sahabat yang menetap di kota Madinah. Kemudian mereka tidak kembali ke kota Madinah dan tidak menyampaikan sunnah yang mereka hafal itu kecuali di tempat mereka menetap, yaitu di selain kota Madinah. Fahurima minha ahlul Madinah wa madaw 'alal amali bighairi muqtadaha. Oleh karena itu penduduk Madinah tidak mengetahui riwayat itu dan mereka terus beramal dengan selain apa yang dihafal atau apa yang diketahui oleh sahabat yang tinggal di luar atau di negeri lain selain kota Madinah. Kemudian bisa jadi juga walaupun penduduk Madinah mewarisi amalan itu dari generasi sebelumnya, bisa juga terjadi perubahan. Ya, terjadi perubahan walaupun mungkin ringan atau sedikit. Ada waqa'at taghyir fi syai' min amali ahli Madinah. Mungkin ada terjadi perubahan dalam praktek beramal penduduk Madinah.
karena kota Madinah itu sendiri sempat diperintah oleh penguasa-penguasa yang bisa saja melakukan hal-hal seperti itu, yaitu sesudah masa atau sesudah generasi sahabat, kota Madinah diperintah oleh penguasa-penguasa yang ya tidak mustahil mereka melakukan seperti itu ya. Khususnya di zaman-zaman di akhir-akhir zaman sahabat atau di zaman Imam Malik, kota Madinah diperintah oleh sejumlah amir, sejumlah penguasa, dan ada di antara mereka yang dikenal ya tidak segan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Wa kana lahum minas sultan ma kana yumkinuhum bi isya'atul amri bima yukhalifus sunnah. Nah, ada di antara mereka itu yang karena punya kuasa, mereka tidak tidak jera atau mereka berani menyebarkan atau membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang tidak berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga perintah dia itu atau kebiasaan yang dia populerkan itu menjadi tersebar. Nah, karena beberapa alasan tadi ya, ada sahabat yang pergi dan sahabat yang menetap tidak mengetahui semua sunnah. Kemudian juga ada kemungkinan terjadi perubahan karena faktor politis, misalnya penguasa yang yang punya kecenderungan untuk melakukan penyimpangan itu, tentunya setelah masa-masa sahabat ya, setelah sahabat pada masa tabi'in atau tabi'in. Nah, hal-hal ini tentunya hal-hal lain juga, faktor-faktor lain menjadikan iktibar atau syarat bahwa kesahihan hadis itu juga ditentukan oleh amal ahlul Madinah dengan sendirinya terbantahkan. Wa innama yu'tabaru minhu ma wafaqa sunnah al-musnadah al-manqulah al-thabitah. Justru kata muallif, justru yang harus kita perhatikan adalah amal ahlul Madinah itu diterima apabila sesuai dengan sunnah Rasulullah yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih, sanad yang kuat. Bukan sebaliknya, bukan amal ahlul Madinah, bukan amalan penduduk Madinah yang kita jadikan sebagai standar untuk menguji hadis sahih. Demikian catatan keempat tentang atau yang berhubungan dengan sunnah ahad.